Pemirsa, virus COVID-19 masih mengintai kita. Banyak cara dilakukan untuk menyembuhkan diri dari COVID-19. Di antaranya selain makan makanan bergizi, minum vitamin, terapi zikir dan baca Al-Quran juga diakui bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit termasuk COVID-19. Virus COVID-19 tak pandang bulu, siapapun bisa menjadi korban tertular COVID-19. Banyak lokasi menjadi klaster baru penularan COVID-19. Salah satunya adalah klaster pesantren di Pondok Pesantren Tahfidul Quran berlokasi di Kecamatan Mojowarno, Jombang. Akhir September 2020 lalu, ada 22 santri yang terpapar COVID-19. Hal ini berawal dari keluhan salah satu santri yang indera penciumannya menghilang. Saat dites swab, hasilnya positif COVID-19. Santri tersebut sebelumnya sudah terkena virus COVID-19 dari lokasi tempat tinggalnya, kemudian menulari teman-teman santri lainnya. Karena rawannya santri tertular COVID-19, Pondok Pesantren Tebu Ireng di Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Jombang, juga terus melakukan antisipasi agar para santri tidak terpapar COVID-19. Akhir September lalu, menurut Nur Hidayat, Humas Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, menyatakan pihaknya melakukan rapid test antigen sebagai deteksi dini penyebaran virus COVID-19 di lingkungan pesantren. Sampai akhirnya hingga akhir September lalu, ada 60 santri di Jombang yang positif virus COVID-19 dan berstatus rata-rata orang tanpa gejala atau OTG. Mereka saat itu dievakuasi dari pesantren dan menempati gedung isolasi di apartemen mahasiswa Unibdu, Peterongan, Jombang. Selain kegiatan berolahraga, Dr. Kiai Haji Zulfikar Fikar As'ad Umar, penanggung jawab ruang isolasi asrama, menyatakan bahwa untuk meningkatkan imunitas tubuh, kegiatan santri juga diperbanyak kegiatan religi. Kita sekarang ada 60 yang tinggal di sini dan kita konsepnya konsep isolasi untuk sebenarnya memberikan tempat kepada mereka yang sebetulnya isolasi di rumah itu bisa, ya, tetapi karena kekhawatiran rumah yang mungkin kurang memadai dan sebagainya, maka kita siapkan di sini. 2 minggu pasca mendapatkan perawatan di ruang isolasi apartemen Unibdu, Jombang, puluhan santri Pondok Pesantren Tahfidul Quran Babu Salam, Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Jombang, akhirnya dinyatakan sembuh. Diniyah, salah satu santri, mengaku selama dalam proses karantina, mereka tetap menjalankan aktivitas mengaji layaknya di pesantren. Untuk proses pengobatan, mereka rutin mengkonsumsi vitamin dan makanan bergizi. Karena terkena virus ini membuat mereka lebih tekun untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, termasuk menyelesaikan target hafalan Al-Quran dari pesantren. Biasa, kan soalnya kami nggak merasa sakit, alhamdulillah rasanya juga sehat. Makanya pas biasanya juga pagi senam, terus sarapan, kegiatan tetap berlanjut. Soalnya Abah tetap pesen jangan lupa tahajud, duha, muraqabah itu jangan ditinggalkan. Soalnya apa-apa semua kan juga dari Allah. Makanya kita mintanya ke Allah, karena penyakit ini juga dari Allah. Insya Allah dengan tetap muraqabah kita selamatkan Indonesia lewat mengaji. Kiai Haji Hatta Qodir, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidul Quran, mengaku sejak dinyatakan santrinya terkonfirmasi COVID-19, pihaknya langsung melakukan lockdown area. Seluruh aktivitas santri dibatasi hanya di dalam pesantren. Beruntungnya, dari 200 santri hanya ditemukan 22 santri yang terkonfirmasi. Kemarin kejadiannya itu swab, anak sini terjangkit kena flu dan mati rasa, mati ciuman itu tanggal 12, sejumlah 6 orang. Tanggal 13-nya 13 orang, menjadi 19 orang. Di pesantren ini, santri setiap harinya harus mengikuti hafalan Quran selama 8 jam per hari. Waktu 8 jam itu dimanfaatkan untuk mengkhatamkan Quran selama kurun waktu 1 tahun. Sedang 8 jam lagi untuk tidur dan 8 jam untuk kegiatan keagamaan lainnya. 2 minggu pasca mendapatkan perawatan di ruang isolasi apartemen mahasiswa Unibdu, Jombang,
Puluhan santri Pompes Tahfidzul Quran Babu Salam yang terkonfirmasi positif COVID-19 dinyatakan sembuh dan kembali ke pesantren. Mereka sudah mulai melakukan aktivitas normal seperti sebelumnya. Virus COVID-19 yang pernah menyerang 22 santri di pesantren ini semakin menyemangati mereka untuk giat belajar. Dan memang menurut dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, dipaparkan ahli kejiwaan dokter spesialis jiwa Hafiz Al-Gristian menyatakan dengan ritual beragama, dalam hal ini agama Islam, seperti zikir dan membaca Al-Quran, ternyata bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan membunuh penyakit. Allahu a'lam. Ritual beragama itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Yang pertama adalah terbukti heat shock protein atau HSP, yang kedua adalah limfosit T. Namun memang sel-sel kekebalan tubuh ini masih perlu diteliti lebih lanjut apakah memiliki efek secara langsung terhadap virus, infeksi virus ya. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 itu kan virusnya SARS-CoV ya. Itu mungkin cukup berbeda perilakunya apabila kita lihat bagaimana interaksinya terhadap sel-sel kekebalan tubuh, yaitu HSP dan infiltrasi limfosit T. Tapi temuan ini menjadi sebuah harapan bahwa yang namanya terapi spiritual, ritual beragama itu memiliki efek kesehatan yang cukup nyata dalam diri individu. Pemirsa, untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran COVID selama libur panjang, aparat kepolisian di Sidoarjo melakukan sweeping kendaraan dari luar kota yang masuk ke kota Sidoarjo. Sweeping di batas kota ini ditekankan pada ketaatan protokol kesehatan seperti memakai masker. Dalam sweeping di batas kota Sidoarjo ini, polisi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengendara dan penumpang kendaraan roda 4. Polisi mengawasi ketaatan pengemudi mobil terhadap protokol kesehatan seperti memakai masker dan jaga jarak penumpang di kendaraan. Polisi akan menghentikan kendaraan bila pengemudi atau penumpangnya tidak memakai masker atau mengangkut penumpang tanpa jaga jarak. Aksi sweeping ini sebagai langkah antisipasi penyebaran virus COVID dari luar kota Sidoarjo yang dibawa oleh warga pendatang. Ya, sementara untuk masyarakat ini masih bulan-bulan kita melihat mati panjangnya yang kasat mata yang rawan menimbulkan kecelakaan. Nah, ini juga seperti muatan, nah ini kan pasti kita hentikan. Jadi itu pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya potensi terhadap kecelakaan atau membahayakan ini kita lakukan penilangan. Aksi sweeping terhadap kendaraan dari luar kota yang masuk ke kota Sidoarjo ini akan dilakukan secara berkala di sejumlah titik batas kota Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Surabaya, Pasuruan, dan Mojokerto. Usrok Indra, CTV. Dua paslon Pilwali Surabaya bersaing mendapatkan suara warga Sawahan. Informasinya sesaat lagi dalam Pojok Pilkada, Pojok Pitu segera kembali.